Oshinoko Season 2. Gua udah nonton nih 2 episode baru dari anime ini, yaitu anime yang menceritakan sisi gelap dari industri hiburan. Dan di video kali ini, gua tertarik banget nih buat ngebahas atau nge-breakdown openingnya. Karena menurut gua, opening Oshinoko Season 2 kali ini juga cukup membuat gua merinding karena terdapat scene yang lumayan dark. Jadi seperti biasa, buat kalian yang nggak mau kena spoiler, silahkan close video kali ini. Karena gua sendiri belum tahu sebanyak apa spoiler yang akan ada di breakdown kali ini. Dan jika sudah, langsung aja kita masuk ke videonya. Opening ini dimulai dengan menunjukkan karakter Aqua dan juga Ruby, yang di wajahnya itu terdapat glitch yang memperlihatkan karakter mereka sebelum reinkarnasi, yaitu Goro Sensei dan Sarina-chan. Nah, baru di awal aja kita langsung diperlihatkan nih dengan scene yang seperti ini, yang menandakan kalau di season kali ini pasti akan lebih banyak berhubungan dengan krisis identitas atau masa lalu mereka berdua. Karena melihat opening dari season 1 kemarin, scene Goro Sensei dan Sarina-chan jarang banget munculnya dan gak diutamakan. Jadi bisa dibilang season kali ini emang akan lebih berfokus juga ke masa lalu mereka. Ke scene selanjutnya, yaitu ada scene karakter Abiko Sensei dan Yuriko Sensei. Nah, mereka berdua ini adalah seorang mangaka yang sangat berpengaruh di cerita Oshinoko kali ini. Untuk Yuriko Sensei sendiri, kita sudah melihat dia di season 1. Dan Abiko Sensei sendiri merupakan murid dari Yuriko Sensei dan seorang mangaka Tokyo Bleed yang sedang dibahas di season 2 kali ini. Dan jika kalian lihat lagi nih, penempatan karakter di kedua scene ini hampir sama. Jadi dengan melihat hal ini aja, gue bisa menyimpulkan bahwa studionya itu sedang memberikan kode bahwa akan ada 2 arc yang akan dijalankan di season 2 kali ini, yaitu arc Tokyo Bleed dan arc Private atau arc rumah sakit, yaitu arc yang akan membahas masa lalu Aqua dan juga Ruby. Scene selanjutnya, kita akan diperlihatkan beberapa karakter penting yang akan hadir di season 2 kali ini. Mulai dari scene Akane dan Arima yang akan saling bersaing dalam acting Tokyo Bleed. Lalu ada karakter baru yaitu Sakuya, merupakan karakter yang bisa dibilang ya lumayan nakal. Dan dia juga akan menjadi lawan karakter Melt di season kali ini. Lalu di scene selanjutnya, ada karakter Melt yang membalikan badan seperti sedang membulatkan tekad untuk masuk lebih serius ke industri hiburan. Atau bisa juga diartikan, ini merupakan tekad Melt untuk berubah. Dan terakhir, ada karakter Taiki yang merupakan kakak biologis Aqua dan Ruby dengan ibu yang berbeda. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau cara berpakaian Taiki di sini emang mirip banget dengan Aqua di opening season 1. Jadi intinya, 6 karakter di sini adalah karakter penting dalam arc Tokyo Bleed. Lalu di scene selanjutnya, ada sekelompok orang lagi yang bisa kita sebut sebagai staff produksi di arc Tokyo Bleed. Dan scene setelahnya, kita akan diperkenalkan juga dengan para staff produksi yang ada di arc Private. Jadi emang di awal-awal opening ini kita terus ditekankan tentang 2 arc yang akan diceritakan di season 2 kali ini. Bahkan saat title screen Oshinoko dibuka, kita seperti diberikan kode bahwa di season kali ini hanya akan ada arc Aqua dan juga Ruby, yaitu arc Tokyo Bleed akan menjadi arc untuk Aqua dan arc Private akan menjadi arc untuk Ruby. Selanjutnya, saat title screen Oshinoko muncul, kita akan diberikan POV penonton seperti sedang menonton pentas teater yang berjudul Oshinoko. Dan yang memerankan karakter Ruby dan Aqua adalah Sarina-chan dan Goro Sensei. Lalu di belakang Aqua dan Ruby akan terlihat background yang menunjukkan 3 tempat penting di season 1, yaitu rumah sakit, rumah Ai yang baru, dan Tokyo Dome, yaitu panggung puncak Ai Hoshino yang dia gak bisa gapai. Scene setelahnya akan menampilkan sebuah pisau yang memantulkan wajah Aqua dengan mode mata bintang berwarna hitam, yang menandakan ini adalah hal yang paling dibenci dan paling membuat Aqua marah, yaitu mengingat momen Ai dibunuh oleh Stalker. Lalu setelahnya ada lagi nih hal yang membuat Aqua marah, yaitu di scene ini yang menampilkan Sarina-chan sedang ada di ruangan rumah sakit sambil menonton pertunjukan Ai. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Sarina-chan ini mengidap penyakit yang sangat luar biasa ganas. Bahkan semakin lama waktu berlalu, ingatan dari Sarina-chan itu akan semakin menghilang. Jadi yang bisa dia ingat dan dia lihat itu adalah Ai dan selalu Ai. Terlebih lagi yang membuat Aqua atau Goro Sensei sangat marah dikarenakan Sarina-chan ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena nyawa dari Sarina-chan sudah dipastikan gak akan selamat.
Oleh karena itu, Sarina-chan di sini terlihat ketakutan. Dan selanjutnya akan ada efek transisi yang lumayan menyeramkan karena di sini terlihat penampakan seperti sesosok iblis. Lalu muncullah seorang wanita berambut putih yaitu Tsukuyomi atau lebih dikenal dengan Gadis Gaga. Nah, Gadis Gaga inilah yang memberikan reinkarnasi kepada Sarina-chan dan Goro Sensei. Dan jika tadi nih menunjukkan hal yang membuat Aqua sangat marah, nah sekarang adalah giliran semua hal yang membuat Ruby sangatlah marah. Dan hal yang membuat Ruby marah dikarenakan kematian Dr. Goro yang tidak wajar. Yaps, di scene ini menunjukkan tulang Dr. Goro saat dia sudah tewas. Tapi gua gak tahu apakah nanti di animenya tulang dari Dr. Goro akan dibuat seperti ini atau akan dibuat lebih menyeramkan lagi. Karena di manganya sendiri, tulang dari Dr. Goro terlihat sangatlah menyeramkan dan menjijikkan. Lalu kembali ke scene sebelumnya, yaitu scene Gadis Gaga. Nah, Gadis Gaga inilah yang akan membuat Ruby semakin marah. Karena Gadis Gaga ini akan memberitahu kepada Ruby bahwa pelaku pembunuhan dari Dr. Goro dan Ai Hoshino masihlah hidup. Dan seketika, Ruby memasuki mode mata bintang berwarna hitam. Lanjut, di sana terlihat scene tulang Dr. Goro yang sedang beregenerasi menjadi Aqua, yang menandakan kalau Dr. Goro itu sudah reinkarnasi menjadi Aqua Hoshino. Nah, setelahnya ada 3 tangan yang seperti menolong seseorang. Lalu selanjutnya terlihat scene Aqua dan Ruby sekeluarga yang sedang duduk menonton sebuah film dokumenter yang menceritakan Ai. Jadi bisa gue simpulkan bahwa pemilik 3 tangan ini adalah 3 orang yang sedang menonton film dokumenter ini, yaitu Ichigo, Miyako, dan Gotanda, yang merupakan orang-orang yang pernah menolong Ai semasa hidupnya. Nah, Ichigo di sini diperlihatkan sebagian mukanya, dikarenakan belum saatnya dia muncul di season kali ini. Lalu setelahnya mereka sedang menonton Ai Hoshino yang sedang konser di Tokyo Dome. Tapi naas, itu semua hanyalah sebuah mimpi. Karena saat layar yang menampilkan Ai Hoshino mati, di situ terlihat perubahan sikap Ruby dan Aqua. Lalu sesudah scene ini akan terlihat tangan Aqua dan Ruby yang seperti menolong seseorang. Tapi di sini tangan mereka menolong seseorang ketika layar kaca yang menampilkan Ai sudah mati, yang menandakan tangan mereka ini bukan untuk menolong Ai Hoshino, tetapi untuk membalaskan dendam atas kematian Ai. Dan untuk menelusuri jalan itu, mereka akan dihadapkan kembali dengan masa lalu mereka dari kehidupan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, di sini terlihat masa lalu Aqua dan Ruby saat masih menjadi Dr. Goro dan Sarina-chan. Ke scene selanjutnya, nah scene ini merupakan sambungan dari scene kedua tangan Ruby dan Aqua tadi. Tapi bedanya di sini mereka masih berwujud anak-anak. Jadi mereka belum bisa apa-apa untuk menolong Ai. Oleh karena itu, di scene ini, Aqua dan Ruby kecil tidak bisa mengikuti Ai. Tetapi saat mereka udah dewasa, barulah Aqua dan Ruby berani meloncat dari atas gedung atau berani masuk ke industri hiburan. Dan jika kalian bertanya, kenapa cara masuk Ai dan anak-anaknya berbeda? Ai masuk lewat sebuah pintu, sedangkan Aqua dan Ruby malah meloncat dari atas gedung. Sebenarnya ini ada makna tersembunyi jika harus dikaitkan dengan ceritanya, yaitu Ai masuk lewat pintu itu dikarenakan Ai masuk ke dunia hiburan dengan cara diundang secara langsung oleh Ichigo-san. Bisa dibilang perjalanan Ai saat masuk ke industri hiburan sangatlah mulus. Sementara jika dibandingkan dengan Aqua dan juga Ruby, mereka tidak ditemui oleh manajemen apapun seperti Ai, tetapi mereka bertekad sendiri ingin masuk ke industri hiburan. Oke, kita masuk ke bagian ref dari musik opening ini. Dan pastinya akan menampilkan alur cerita dari season 2 ini. Dan akan gua bahas singkat aja, karena nanti malah kepanjangan. Dimulai dari scene Ruby yang sedang terkejut ketika menonton teater Tokyo Blade. Nah, ini Ruby terkejut karena penampilan Arima Kana yang sangat memukau. Lalu ada scene Abiko Sensei dan Ryoko Sensei. Ini adalah scene di mana mereka berdua sedang bertengkar karena masalah naskah yang terjadi di episode 2 kemarin. Terakhir, ada scene karakter Anemon yang kaget saat melihat mode mata bintang gelap Ruby. Yaps, kemungkinan ini adalah scene di mana Ruby sudah tahu tentang kematian Dr. Goro. Lalu setelahnya, kita akan diperlihatkan scene yang berkelompok, seperti scene kelompok Aqua yang sedang memakai pakaian seragam sekolah. Nah, scene ini kemungkinan diambil dari arc private bagian pembuatan musik. Di situ Aqua sudah mulai lega karena dia dapat info dari Taiki bahwa suami dari Ai sudah lama mati. Lalu ada scene berkelompok lagi dari arc Tokyo Blade dan menampilkan 6 orang karakter utama seperti di awal opening. Dan di sini yang menjadi highlight adalah Kana dan Akane, karena emang arc Tokyo Blade adalah panggung utama untuk mereka berdua.
Lalu setelahnya ada kelompok Ruby, yang pastinya ini adalah arc private bagian rumah sakit. Dan terlihat di sini muka Ruby kurang bersemangat, yang menandakan Ruby akan tahu tentang kematian Dr. Goro. Lalu penutup yang sangat seru, akhirnya Aqua memainkan acting yang sangat emosional, yaitu dia akan menangis di panggung teater ini. Dan setelah semuanya selesai, terdapat Ai yang sedang menonton Aqua dari kejauhan sambil tersenyum. Karena emang harapan Ai di akhir kematiannya, dia ingin Aqua menjadi aktor dan melihatnya. Bahkan pakaian Ai di sini sama dengan pakaian Ai yang dia pakai terakhir kali. Dan itulah guys pembahasan kita tentang opening Oshinoko Season 2 ini. Jadi bisa dipastikan Season 2 ini akan mengambil 40 chapter atau 2 arc di manganya dan mengadaptasinya menjadi anime dengan 13 episode. Berarti bisa aja arc Tokyo Bleed akan berakhir di episode 7 atau 8. Atau paling kecilnya sih berakhir di episode 6. Lalu sisanya barulah arc private. Jadi menurut kalian bagaimana tentang opening Oshinoko kali ini? Kalau menurut gua sih bagus banget, karena opening ini menampilkan visual yang lumayan gelap atau dark, yang seolah-olah akan terjadi hal yang gelap di season kali ini. Tapi ya, jika dibandingkan dengan opening pertama, mungkin opening ini emang kurang hype. Oke, itu dulu guys untuk pembahasan di video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like dan dah.